Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita ya, di pagi ini, di minggu ini. Pesannya adalah gini, Tuhan melengkapi dan memberdayakanmu. Ya, God equip and empower you. Oke, saya mau ajak kita buka Keluaran 4 ayat 12. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. Sudah terpampang di depan, 1, 2, 3. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini perkataan siapa? Tuhan kepada Musa. Ya. Nah, ini perkataan yang diucapkan Tuhan kepada Musa setelah beberapa kali ya Musa mengajukan keberatan ya atas ketidakmampuan dirinya ya di dalam meresponi perintah Tuhan yang memanggil dia untuk pergi ke Mesir, untuk menghadap Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya dari tanah perbudakan Mesir. Dan di situ Musa, kalau kita lihat, kita baca pasal yang keempat, kalau kita mulai baca pasal yang ketiga, di situ udah ada keberatan Musa, ya. Jadi latar belakangnya adalah gini, setelah menjalani paruh kedua dalam hidupnya Musa, ya kita pernah mendengar penjelasan bahwa di dalam rentang perjalanan hidup Musa ada 3 fase penting. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun yang ketiga. Nah, pada waktu Tuhan memanggil Musa, ya lewat peristiwa semak belukar yang menyala namun tidak terbakar, itu adalah Musa ada di ujung fase yang kedua. Ini usia Musa 80 tahun pada waktu itu. Jadi Musa sudah menjalani 40 tahun yang pertama, dia sudah menjalani 40 tahun yang kedua dan menjelang 40 tahun yang ketiga. Nah, Tuhan panggil Musa. Tuhan panggil ini kakek 80 tahun untuk pergi ke Mesir. Menghadap Firaun. Minta supaya Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa merasa perintah Tuhan yang mengutusnya untuk pergi ke Mesir menghadap Firaun ini suatu perintah yang sangat gak mudah. Dia menyadari sekali banyak ketidakmampuan, banyak kekurangan demi kekurangan, ya. Dia menyadari banyak kelemahan yang ia miliki, ya. Tadi saya bilang dari sejak pasal 3, ya kalau kita buka lagi pasal yang ketiga ya nanti bisa baca sendiri, di situ Tuhan memanggil Musa kan itu di pasal ketiga awal. Dan kemudian apa yang Musa katakan ketika Tuhan menyuruh Musa ke Mesir, dia bilang begini, hal yang pertama ya, dia keberatannya adalah ketidaktahuan akan jati dirinya sendiri, Musa. Dia bilang gini, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, siapakah aku? Artinya Musa nggak tahu, nggak menyadari akan siapa jati diri dia. Ya, Musa nggak yakin akan dirinya. Ya, dan bukannya Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu persis siapa Musa dan apa kondisi Musa. Ya. Betul, Musa tidak akan mampu di dalam pandangan Tuhan. Tapi Tuhan bilang kan, aku akan menyertaimu. Ya, jadi waktu Tuhan berkata, dia akan menyertai Musa, yang dilihat sama Musa bukan perkataan Tuhan, tapi Musa melihat kepada dirinya, ya ampun siapakah aku ini? Gitu. Tuhan bilang, aku tahu persis kondisimu, dirimu. Tapi yang membuat beda adalah penyertaanku, kata Tuhan. Ya, kadang nggak sedikit orang percaya yang menyadari bahwa ia dipilih dan diselamatkan sama Tuhan untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Yang menyadari katakan amin. Nah, karena banyak nggak sedikit orang percaya yang nggak menyadari bahwa dia diselamatkan supaya gini, supaya untuk suatu hari dia mati tua dan masuk surga gitu. Nggak salah dengan itu, tetapi untuk alasan apa kita dipilih diselamatkan? Supaya apa? Tuhan mau pakai kita. Ya. Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya Tuhan. Nah, terus kita berkata, siapakah aku ini? Ya wajar kalau memang nggak mampu. Sepatutnya menyadari bahwa aku diselamatkan karena Tuhan mau pakai aku. Nanti Tuhan yang mampukan aku. Dan Tuhan tahu siapa Musa? Ya Musa memang kau gak mampu. Tapi sadarlah bahwa aku pilih engkau karena aku mau pakai engkau. Itu yang pertama ya. Jadi itulah keberatan yang diajukan Musa. Siapakah aku ini?
Yang kedua, Musa memang belum terlalu mengenal Tuhan, ya. Dia katakan gini, nanti Tuhan, kalau sampai aku menghadap para tua-tua Israel yang ada di Mesir, dan mereka berkata, engkau bilang diutus Tuhan, siapa Tuhan yang mengutusmu? Terus jadi aku mesti bilang apa Tuhan? Maka Tuhan kan bilang, aku adalah aku yang mengutus engkau ke Mesir. Kata aku adalah aku itu dahsyat loh Bapak. Tidak ada pribadi manapun yang layak disebut Allah kecuali aku, kata Tuhan. Dan katakan kepada orang-orang tua Israel yang ada di Mesir, aku adalah aku yang mengutus engkau. Ya, jadi dia kurang mengenali siapa Tuhan yang mengutusnya. Ya, kalau saja dia tahu Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan yang dahsyat. Wow, ini luar biasa. Tapi pertanyaannya wajar kalau Musa berkata, nanti kalau aku ditanya, nanti kalau Firaun juga tanya, siapa yang mengutus aku? Katakan aku adalah aku. Wow, ini luar biasa sekali. Hal yang ketiga, keberatan Musa adalah kekhawatiran akan adanya penolakan. Ini kan manusiawi sekali. Nanti kalau ditolak gimana? Nanti kalau mereka nggak percaya gimana? Ya. Makanya Musa bilang sama Tuhan kan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana engkau bisa berkata Tuhan menampakkan diri kepadamu? Gitu, ya. Makanya waktu Musa berkata seperti itu, Tuhan katakan sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Itulah tongkat yang selama mungkin 40 tahun Musa pegang untuk mengembalakan kambing domba punya Yitro mertuanya. Dia memegang satu tongkat kayu tua yang sudah lusuh. Tuhan tanya, apa yang di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lemparkan tongkat itu ke tanah, maka seketika tongkat yang dilempar ke tanah itu menjadi ular. Kaget gak Musa? Wah, kaget sekali loh. Tongkat kok bisa jadi ular? Kemudian Tuhan bilang pegang ekornya. Waktu Musa pegang ekor itu ular, menjadi tongkat kembali. Artinya penyertaan Tuhan bisa pakai apa saja yang ada di sekeliling kita untuk menjadi alat penopang kita. Bukan yang jauh-jauh yang ada. Makanya Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tongkat itu pun bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat yang luar biasa. Untuk menopang pelayanan Musa. Jadi artinya Tuhan bisa pakai apa saja dan Tuhan pakai siapa saja yang ada di sekeliling kita untuk menjadi alat-alat yang luar biasa. Ya. Makanya salah satu pelajaran di ketentaraan, ya, pasukan elit tentara khusus, salah satu kemampuan yang harus dia miliki adalah ketika dia berhadapan dengan musuh dan tidak ada senjata sama sekali di tangannya. Maka salah satu yang diajarkan adalah pakai apapun juga yang ada di sekitarmu. Kalau engkau punya jepit rambut itu bisa pakai menjadi senjata di tanganmu. Kalau engkau cuman ada pen di sakumu, itu menjadi senjata yang mengerikan kalau engkau tahu cara menggunakannya. Wow, luar biasa. Ini gambaran yang lain ya. Tetapi itu gambaran bahwa Tuhan bisa pakai apa aja yang ada di sekeliling kita. Makanya Tuhan bilang, apa yang di tanganmu? Tongkat, lepaskan. Aku bisa ubah tongkat itu jadi ular. Ya. Ketika Musa berkata kekhawatiran akan datangnya penolakan. Yang keempat, keberatan Musa adalah ketidaktahuan akan kemampuan dirinya. Gak menyadari bahwa ada potensi luar biasa dan lain-lain. Dan salah satu yang dia tekankan adalah ketidakmampuannya di dalam berbicara. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun enggak. Dan sekarang kau berfirman kepada hamba-Mu. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Gak bisalah aku ngomong. Gak bisalah aku ngomong sama tua-tua Israel yang ada di Mesir. Gak bisalah aku ngomong di hadapan Firaun, raja Mesir itu. Maka sampai Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia, Musa? Bukankah aku? Ya. Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, kata Tuhan. Yang membuat orang bisa melihat dan bisa membuat orang menjadi buta. Bukankah aku? Kata Tuhan kurang lebih gini, kalau engkau sekedar berat lidah, berat mulut. Aduh, buat aku mah gampang. Membuat engkau bisa berbicara. Ya. Jadi
Bukannya Tuhan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki Musa. Dan bukannya pula Tuhan tidak memiliki orang-orang yang lebih baik dari Musa. Oh, banyak orang-orang yang lebih baik Musa. Tapi Tuhan tahu bahwa orang yang tepat untuk melaksanakan tugas pembebasan atas umat Israel di Mesir adalah Musa. Dan Tuhan sudah siapkan Musa kan dari sejak zaman dulu. Bukan sebuah kebetulan kalau bayi Musa itu yang diam-diam tidak dibunuh sama para orang-orang tua Israel pada waktu itu kan. Bukan kebetulan kalau bayi Musa ditaruh di sebuah keranjang dan dialirkan ke atas sungai Nil. Karena di situ Tuhan sudah punya rencana luar biasa bahwa anak ini akan diselamatkan. Dan bukan kebetulan bahwa ada putri Firaun mandi di sungai Nil dan kemudian mengangkat bayi Musa itu dan dia tahu itu bayi orang Ibrani. Dan mengangkatnya sebagai anak. Bukan kebetulan kalau Miriam terus mengikuti kemana arah keranjang itu dan berkata kepada putri Firaun, "Tuanku putri, perlukah tuanku seorang yang bisa menyusui?" Putri Firaun yang belum menikah dia bilang, "Oh iya memang aku gak bisa menyusui. Panggillah orang yang bisa menyusui." Maka ibu Musa lah yang menyusui. Itu semua udah Tuhan atur. Dan ketika udah waktu dilepas, Musa dididik dalam istana Mesir, itu sudah rancangan Tuhan atas Musa. Betapa luar biasa. Menjadi seorang pangeran. Bukan kebetulan pula 40 tahun kedua Musa kemudian menjadi seorang penggembala kambing domba. Punya mertuanya, punya Yitro. Karena di situ Tuhan juga lagi mempersiapkan Musa. Pada waktu di Midian kan, yang dipimpin sama Musa adalah kambing-kambing dan domba-domba. Bukan domba semuanya, ada kambing dan domba. Karena suatu hari Tuhan mempercayakan Musa untuk memimpin sejumlah besar bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan udah rancang sedemikian rupa, sedemikian dahsyat. Ya. Dan Tuhan tahu berbagai kelemahan yang ada pada Musa. Nanti Tuhan akan menyertaimu. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita umatnya. Bahwa apabila kita ada sebagaimana kita ada hari ini dengan segala kelebihan dan kemampuan yang dimiliki. Kalau kita ada hari ini dengan segala kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Terlebih pada waktu dibandingkan awal-awal mengiring Tuhan. Di mana banyak hal yang mungkin kita belum banyak bisa. Kalau kita ada hari ini, renungkan. Ada banyak hal, ada kelebihan, ada kemampuan. Itu semua karena tujuannya apa? Tuhan yang melengkapi dan telah memberdayakan masing-masing kita. Lalu kemudian Tuhan taruh di sebuah tempat, di sebuah gereja atau apapun dulu namanya rumah doa. Dan menaruh seorang gembala dengan segala plus minusnya. Ya, untuk mengembalakan, mengajarkan, menuntun dan segala macam. Ya. Dan pastinya Tuhan tahu tipe model seperti Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan nih cocoknya ditaruhnya di sini gitu ya. Agak GR sedikit, tapi saya percaya bahwa semua ada di dalam pertimbangan Tuhan. Ya. Meskipun semuanya tetap Tuhan yang memegang kendali atas pertumbuhan masing-masing kita. Oh iya. Nah lalu tibalah hari ini. Ya, sepertinya kayak lagi evaluasi ini Tuhan. Lalu tibalah hari ini. Apabila masing-masing kita melihat diri kita. Ada pertumbuhan terjadi. Katakan amin. Ya, ada kemampuan-kemampuan yang bertambah-tambah, katakan amin. Wow, luar biasa. Ada potensi-potensi yang terbangun, katakan amin. Wow, luar biasa. Dan sebagainya. Ya. Pasti kita merasakan. Saya melihat. Mungkin sekeliling kita juga memperhatikan. Ya, saya mau katakan ini, itu semua belum apa-apa. Ini bukan puncak pencapaian kita. Masih ada hal-hal yang dahsyat di hari-hari ke depan yang Tuhan mau tambah-tambahkan, katakan amin. Masih banyak. Jadi jangan berpuas diri bahwa inilah puncak aku. Enggak, belum apa-apa. Ya masih banyak hal lagi yang Tuhan mau ajarkan. Masih banyak lagi hal yang Tuhan mau tambah-tambahkan. Ada karunia-karunia yang mau diaktifasikan lebih lagi.
Ya, ada potensi-potensi yang masih terpendam, yang belum keluar, yang belum muncul. Dan berbagai hal luar biasa. Jadi kalau kita sampai hari ini, puji Tuhan, tapi ini belum apa-apa. Masih banyak hal luar biasa di depan. Ya. Ini mungkin seperti evaluasi di fase kedua kayak Musa, tapi versi kecilnya. Mungkin kita udah melewati fase 1, fase 2. Tapi saya percaya pesan Tuhan ini bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Musa juga gak nyangka loh. Ini kakek 80 tahun tiba-tiba dipercayakan untuk memimpin jutaan orang Israel keluar dari Mesir. Gak nyangka. Dan saya juga gak tahu nih, fase selanjutnya apa dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Wow, apalagi nih Tuhan. Sesuatu yang luar biasa apalagi yang Tuhan mau percayakan. Tapi ada hal-hal yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan sebetulnya mau tambah-tambahkan. Bisa menjadi terhambat. Dan itu bisa terjadi apabila yang pertama. Tadi. 4 hal tadi yang Musa sempat ajukan sama Tuhan. Itu bisa terhambat apabila sama seperti Musa, ketidaktahuan akan jati dirinya. Siapakah aku ini? Kau diberikan tugas seperti itu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa kata Tuhan? Ya engkaulah Musa. Ya aku akan percayakan sesuatu yang aku sudah persiapkan engkau. Kemudian yang kedua sama kayak Musa juga. Kekurang mengenalan akan pribadi Tuhan. Aku nanti gak bisa ketika Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Jangan takut, aku memegang tangan kananmu. Artinya apa? Kita dituntun, siapa sih kita? Gak bisa apa-apa. Kalau gak penyertaan Tuhan. Kalau gak Tuhan mampukan. Itulah sebabnya pentingnya membangun pengenalan akan Tuhan hari lepas hari itu. Sehingga kita tahu, wow siapa Tuhan yang menyertai kita itu. Kemudian yang ketiga, sama kayak Musa. Kekhawatiran akan datangnya penolakan. Memang manusia paling down kalau ditolak. Tapi Tuhan kan pernah bilang sama Musa, kalau bangsa Israel menolak engkau, dia bukan menolak engkau Musa, dia menolak aku. Jadi seringkali kita berperan seperti seolah-olah orang nolak kita tuh kayak nolak diri kita sendiri, dan kita menjadi akhirnya down dan terpuruk. Oh gak mau lagi ya Tuhan, kapok. Enggak. Kalau dia nolak pemberitaan kita, dia nolak Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanya saya berapa kali ada orang-orang tolak saya dan usir saya pergi, pulang. Saya bisa ceritakan. Waktu saya menyampaikan 2 kerajaan, bukan sekali 2 kali. Udah ya, pulang ya. Udah Tuhan gak mau lagi? Enggak. Buat saya kesempatan. You dengar sedikit tadi, itu penting. Gak pernah sia-sia. Meskipun baru separuh jalan mungkin. Kadang saya tunggu sebentar. Kasih saya 15 menit lagi, saya selesaikan. Gak pernah sia-sia. Tapi kapan itu bekerja, kita gak tahu. Ya. Jadi, Musa sempat ngalami kekhawatiran kalau ditolak gitu ya. Tapi Tuhan bilang, tenang Musa. Ya, bukan engkau yang ditolak, aku yang ditolak. Terus kemudian yang keempat, ketidaktahuan akan kemampuan diri. Ya, aku kan gak pandai bicara, ya masing-masing ada orang yang memang pandai bicara, tapi ada orang yang punya kelemahannya di sini. Dengan segala kelemahannya, Tuhan akan lengkapi itu. Nah, A, B, C, D tadi yang Musa ajukan, tapi ada juga yang kelima, E-nya. Kadang apa yang bisa menghambat rasa puas diri. Wah, inilah puncak hidupku saat ini. Nah, kalau ada di bagian rasa puas diri, ini sebetulnya fase yang bahaya. Ya. Karena di fase ini orang bisa merasa bahwa semua yang dicapai adalah hasil usahanya sendiri. Wah, ini bahaya. Sehingga merasa tidak perlu ada yang ditambah-tambahkan lagi. Nah, ini yang menghambat. Merasa udah maksimal dan tidak perlu ditambah-tambahkan lagi. Aku belajar sendiri juga bisa. Nah, kira-kira kalau orang ada di titik ini bahaya nggak? Bahaya loh Bapak Ibu Saudara. Orang di titik ini bisa dikoreksi nggak? Kadang nggak mau dikoreksi. Bisa diajarkan sesuatu, kadang nggak mau diajarkan.
Aku udah bisa semua gitu. Bisa loh. Makanya buat setiap kita ya, rasa puas diri karena hasil kemampuan diri sendiri, nah ini yang bahaya. Bahkan ahli ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang otak, bahkan otaknya Albert Einstein, itu tuh baru dipakai sedikit sekali. Dia kan salah satu orang yang terjenius ya, yang pernah hidup. Tetapi menurut ahli otak, itu sebetulnya baru sedikit yang dipakai daripada otaknya Albert Einstein. Jadi artinya gini, jangan merasa puas karena gini, banyak hal yang kita belum tahu, banyak hal yang kita belum bisa. Dan ada banyak ruang kosong yang bisa diisi perkara-perkara luar biasa. Lebih lagi, katakan amin. Ya, asal mau. Tapi kalau kita merasa, aku udah maksimal, itu udah susah. Ruang kosong itu sulit untuk diisikan. Nah, itu yang bisa menghambat. Itu EF. Merasa bahwa diri sendiri adalah pemilik pelayanan. Nah, ini juga bisa menghambat. Aku yang menentukan aku mau jadi apa. Dan aku yang menentukan aku mau kemana. Aku yang menentukan kapan aku tidak mau. Wah, ini berarti akunya adalah pemilik pelayanan. Musa merasa bahwa fase 40 tahun pertama hidupnya sudah selesai. Ketika dia sebagai seorang pangeran Mesir membunuh seorang prajurit Mesir, akhirnya dia kabur. Dia pikir, udahlah, tamatlah riwayat aku. Kaburlah Musa dari Mesir di usia 40 tahun, di puncak-puncaknya sebagai seorang pangeran. Dan kemudian dia hidup di tanah Median. Menikah, punya anak, punya mertua, menggembalakan kambing domba punya Yitro mertuanya. Musa merasa bahwa ya udah, di fase ini adalah fase dia ngabisin hari-hari hidupnya. Tua, nanti meninggal di tanah Median, dan udah seperti itulah perjalanan hidupnya. Dia pikir seperti itu. Tapi siapa yang mengira, Bapak Ibu Saudara? Di dalam buku rancangan Tuhan istilahnya, ya, Tuhan punya rencana panjang dan luar biasa dalam hidup Musa. Siapa yang nyangka? Musa nyangka? Enggak. Musa bukan sekedar diselamatkan dari sungai Nil, si bayi dalam keranjang, dan kemudian menjadi pangeran Mesir dan selesai. Enggak. Bahkan 40 tahun di penggembalaan Midian adalah cara Tuhan didik Musa. Supaya nanti suatu hari di paruh yang ketiga, memasuki paruh yang ketiga di usia 80. Ada 40 tahun selanjutnya yang ketiga. Kan Musa selesai di 120. Ternyata justru setelah itu, di fase memasuki fase ketiga, justru Tuhan pakai puncak pelayanan Musa sebetulnya adalah di fase yang ketiga. Wow, luar biasa ya. Apakah Musa nyangka? Enggak pernah. Ya. Musa enggak pernah nyangka. Kapan mujizat-mujizat terjadi di dalam perjalanan hidup Musa? Di fase ketiga. Kapan demonstrasi kuasa Allah pada saat tulah di Mesir terjadi? Di fase ketiga hidup Musa. Kapan karunia-karunia Musa bermunculan? Ternyata siapa yang nyangka di fase ketiga perjalanan hidupnya. Wow, luar biasa. Semua terjadi di fase ketiga. Di usia 80 sampai 120 tahun. Siapa yang nyangka? Enggak ada yang nyangka. Sekarang gini nih, di usia kita hari ini, adakah kita menyangka di hari-hari ke depan akan dipercayakan Tuhan sesuatu yang luar biasa? Bentuknya seperti apa? Ada yang udah tahu persis? Enggak tahu. Jadi jangan pernah mengira bahwa udahlah hidupku sampai di sini dan aku menghabiskan hari-hari hidupku. Tinggal nunggu mati masuk surga, kalau belum pengangkatan, mati duluan, atau pengangkatan datang dulu, aku berharap terangkat. Bukan itu. Itu ada hal tersendiri. Tetapi lewat pesana ini, Tuhan lagi nyampaikan ini. Tuhan akan terus melengkapi dan memberdayakan kita lebih lagi. Ada hal-hal yang kita nggak tahu terjadi di depan, yang Tuhan mau persiapkan diri. Tangkap itu, ada sesuatu yang luar biasa. Entah bentuknya apa aja, nggak tahu. Ya. Tanyain Musa tahu nggak kau bakal memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa nggak pernah ngimpi. Tapi kadang kita nggak menyadari bahwa kita sedang dipersiapkan sesuatu, tapi nggak menyadari. Ya.
Ketika ada gembala yang cerewet ini lagi ngajarkan sesuatu, kadang-kadang kan suka nolak kan. Iya, nggak mau ah, nggak bisa, nanti gimana, aku malu, aku nggak mau diajar, nanti kalau orang lihat aku nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak masuki wilayah itu, gitu ya. Padahal, jangan-jangan, Tuhan tuh lagi mempersiapkan kita ke depan yang kita nggak tahu apa. Makanya siapa yang nyangka kan, di 40 tahun kedua mengembalakan kambing domba, buat apa? Ternyata, hal yang buat manusia hal kecil, adalah cara Tuhan di dalam mempersiapkan seseorang loh. Oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama, memahami bahwa Tuhan tidak memanggil orang yang sudah qualified, tapi ia meningkatkan kualifikasi orang-orang yang dipanggilnya. God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Jadi Tuhan gak pilih orang-orang yang sudah jago, Tuhan gak pilih orang-orang yang sudah bisa segala macam, tapi Tuhan bisa bikin orang itu segala kemampuan kepada orang yang dipanggilnya. Sampai di sini yang nangkep katakan amin. Untuk memastikan ngerti. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah kata Tuhan. Aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Pergi dulu apa diajar dulu nih? Pergi dulu apa dimampukan dulu? Pergi dulu. Pergilah. Pergilah. Aku akan menyertai dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi apakah Tuhan memberikan kemampuan berbicara dulu kepada Musa, baru kemudian Musa berangkat ke Mesir? Enggak ternyata. Kenapa? Musa karena percaya. Karena Musa percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan sudah demonstrasikan tadi kan. Yang tongkat jadi ular dan ini dan itu. Apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahwa Tuhan akan menyertainya. Maka Musa percaya, oke, aku jalan. Ya. Apabila Tuhan berjanji akan menyertai, percayalah bahwa ia pasti akan melakukannya. Katakan amin. Ya. Kalau Tuhan waktu pesan beberapa minggu yang lalu, Tuhan memegang tangan kanan kita dan berkata jangan takut, akulah yang menolong engkau. Katakan amin. Tuhan pasti akan melakukannya. Pada waktu Musa berangkat, kan dia tadi bilang aku kan berat lidah berat mulut kan. Mungkin pada waktu berangkat, mungkin Musa masih gagap. Saya nggak tahu ya problemnya di mana kan, nggak detail. Pada waktu Musa berangkat, mungkin Musa masih punya kelemahan di dalam berbicara dan menyampaikan dalam berkata-kata dan lain-lainnya. Memang sih ada Harun, Tuhan dia kan ada Harun bisa jadi juru bicara. Ya. Tapi kan gak selalu Harun. Tetapi tanpa disadari, nah Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan tanpa disadari kan. Musa kan dibilang keberatannya tuh salah satunya tuh itu. Tapi tanpa disadari Tuhan terus menambah-nambahkan kepada Musa kemampuan untuk berbicara. Kalau kita perhatikan banyak kan Musa berbicara. Kepada tua-tua Israel, kepada Fir'aun, kepada seluruh bangsa. Pada waktu Musa berdoa sama Tuhan, Musa dapat sesuatu dan Musa sampaikan dan Musa berbicara di tengah orang banyak, jangan takut. Bahwa Tuhan akan berperang ganti engkau. Pada hari ini akan datang keselamatan. Wow, itu siapa yang ngomong tuh? Musa yang dulu pernah berkata, aku gak pandai bicara, aku berat lidah, aku berat mulut. Tapi kemudian di dalam perjalanan ketika Musa melangkah, ternyata tanpa disadari ya, ada banyak hal yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan Musa. Ya. Bukan hanya kemampuan untuk berbicara, tapi di dalam menyampaikan, di dalam karunia-karunia dibukakan ketajaman, keakuratan, kuasa yang luar biasa terus ditambah-tambahkan pada Musa. Dan itu semua terjadi pada saat Musa sudah melangkah. Bisa dibayangkan kalau Musa nggak mau melangkah, akankah hal-hal yang luar biasa ini terjadi pada Musa? Enggak. Ya udah, tetap sebagai penggembala kambing domba punya Yitro di tanah Midian dengan kemampuan yang tetap sama. Dan tapi yang sesuatu yang luar biasa itu ternyata
terjadi pada saat Musa sudah melangkah. Ya. Pada waktu dia bertemu dengan para tua-tua, ternyata tanpa disadari, aku bisa tuh nyampaikan kepada para tua-tua. Pada waktu ketemu Firaun, aduh, deg-degan nggak? Mungkin ada deg-degannya, tetapi tersampaikan juga. Ya. Pada saat Firaun mengeraskan hati dan tulah sampai perlu diturunkan atas Mesir, itu terjadi semua dan Musa ada di situ semua. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, jumlahnya kalau ditotal-total bisa 2-3 juta orang. Itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Ya. Sampai nama Musa itu masuk ke dalam salah satu buku pelajaran kuliah, buku manajemen di Amerika, bahwa dikatakan tidak pernah ada manajer sehebat Musa. Nggak pernah ada manajer yang bisa memanage 2-3 juta orang selama 40 tahun. Yang berjalan bersama-sama selama 24 jam. Yang tahu kapan harus berangkat, kapan harus berhenti berkemah, dan kapan harus kembali melanjutkan. Nggak pernah ada yang mampu untuk melakukan itu kalau nggak Tuhan campur tangan. Kalau nggak ada tiang awan, tiang api yang memimpin, nggak mungkin. Memanage orang plus memanage kotorannya, Bapak Ibu Saudara. Pernah terpikir nggak tuh kotoran itu mau dikemanain tuh pada waktu berkemah? Kemudian kenapa harus jalan lagi? Karena kotorannya mungkin udah banyak di situ. Yuk jalan lagi. Nanti kapan di tempat yang baru berkemah lagi? Kan termasuk semua itu, ya. Dari mana Musa dapat kemampuan itu ketika dia sudah melangkah? Kalau bukan penyertaan Tuhan maka sulitlah Musa, ya. Jadi Musa nggak akan pernah mengalami perlengkapan dan pemberdayaan dari Tuhan yang luar biasa apa dia memutuskan untuk tidak mau melangkah sebelum Tuhan perlengkapi. Enggak Tuhan, kalau engkau nggak perlengkapi aku nggak mau melangkah. Padahal cara kerja Tuhan adalah, yuk melangkah, nanti yuk akan dilengkapi, yuk akan disertai. Ya. Sebetulnya saya nggak bisa sih, ya kalau cuma GR-GRan. Tapi kan kisah Musa ini, saya pikir saya juga mau cerita tentang dulu pada waktu dipanggil sama Tuhan untuk memimpin dan menggembalakan yang saya belum pernah lakukan dan bukan cita-cita saya. Kayaknya hampir mirip sih. Banyak yang gak bisa, Tuhan aku gak mau, aku gak bisa. Ngomong di publik aja gak pernah, kecuali di sekolah aja dulu waktu kuliah presentasi. Dan banyak hal, ya, bukan tipe orang yang suka ada di keramaian pula, ya, bukan orang yang suka bicara di publik pula. Satu hal yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau memang percayakan aku sebagai gembala, apa yang harus aku sampaikan Tuhan? Aku nggak tahu harus menyampaikan apa kalau engkau nggak kasih perkataanmu sama aku. Dan konfirmasi bahwa Tuhan akan menyertai. Apakah kemudian enggak, Tuhan kasih dulu perkataan, baru aku putuskan mau jadi gembala atau enggak? Enggak. Kalau memang Tuhan panggil aku melangkah. Tapi satu hal itu, aku perlu perkataan. Belum terjadi, belum. Tapi udah melangkah. Kenapa? Percaya Tuhan akan menambah-tambahkan dan melengkapi. Karena Tuhan tahu kemampuan saya. Ya. Jadi itu terjadi setelah melangkah. Jadi melangkah terlebih dahulu, bersamaan dengan melangkah secara paralel, ternyata Tuhan ya, bersama-sama menambahkan step by stepnya. Ya. Kalau kita ingat Yunus, Bapak Ibu Saudara, kayaknya cuma satu poin aja nih. Kalau kita ingat kisah Yunus, bagi Tuhan nih Bapak Ibu Saudara, gampang gak sih nuker Yunus yang disuruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis? Buat Tuhan mudah gak sih nuker Yunus? Ini orang bandel disuruh ke Niniwe yang jaraknya ya relatif jauh, tetapi Tarsis itu jauh lebih jauh dari Niniwe daripada pergi ke Niniwe. Dan Yunus memutuskan untuk pergi ke Tarsis yang berlawanan arah dan lebih jauh dari Niniwe. Buat Tuhan, ya ampun Yunus, kau pikir kau satu-satunya gitu ya. Tapi luar biasa. Tuhan dengan setia
akan panggilannya, Tuhan setia dengan panggilannya, maka tetap Yunus. Hanya Yunus dibawa masuk ke dalam situasi dan sampai akhirnya masuk ke mulut ikan kan. Itu ada cerita tersendiri lah, dia masuk di kapal, gelombang, dilempar dan masuk ke perut ikan, dan Tuhan lewat ikan membawa Yunus ke Niniwe, karena di perut ikan Yunus menyesal, Yunus bertobat di situ, dan Tuhan putarkan arah ikan kembali menuju ke tempat yang Tuhan pengen Yunus pergi, yaitu Niniwe. Mendaratlah Yunus di Niniwe. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah baca nggak? Pasti pernah lah ya. Ingat nggak bahwa apa yang dikatakan Yunus kepada bangsa Niniwe? Sehingga dari raja, orang istana, rakyat jelata, sampai ke anak ke bayi, semua pertobatan massal, perkabungan massal, pertobatan, mereka berpuasa dan bertobat massal. Gak banyak, Alkitab mencatat satu negeri bertobat, satu kota bertobat. Itu terjadi di zaman Yunus. Apa sih yang Yunus ucapkan? Bertobatlah, 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Cuman itu. Tapi apa yang membuat seluruh negeri bertobat? Pekerjaan Yunus kah? Enggak. Tuhan yang melakukannya. Tuhan cuma pengen pakai Yunus, kau jadi alatnya, nyampaikan aja kalimat ini, sampaikan. Nanti selebihnya Tuhan yang berkarya. Wow, luar biasa. Ya. Kembali ke Musa. Apa sih yang membuat Musa nggak pede? Karena gini, dia punya pengalaman masa lalu. Dulu pernah menjadi seorang pangeran. Dulu pernah menjadi seorang pangeran yang dia pikir dia dulu hebat banget. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seorang anak muda dididik di dalam kerajaan Mesir dan menjadi seorang pangeran dengan begitu banyak pengetahuan dan kemampuan. Ya. Tapi kemudian ada fase kedua di mana dia dibentuk di sisi lain, sebagai akhirnya Tuhan bawa masuk dia sebagai penggembala kambing domba di tanah Midian. Nah, ini yang membuat Musa pada waktu paruh ketiga disuruh Tuhan ke Mesir, Musa bilang, nanti kalau mereka menolak aku, karena gini, dulu sebagai pangeran dia gak pernah ada yang nolak. Nah, ingatan masa lalu itulah, ya, karena pernah menilai diri hebat. Nah, ini pembelajaran buat kita. Apapun pencapaian hari ini, tetaplah rendah hati. Karena kita belum apa-apa. Masih ada hal yang Tuhan mau tambah-tambahkan, katakan amin. Masih ada banyak tugas-tugas yang bentuknya kita belum tahu yang Tuhan mau percayakan. Ya, hanya persiapkanlah semua itu. Ya, mau katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.